Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih di acara Mahasiswa of the Moon. Kali ini bersama saya Nabila Cynthia dari jurusan Sistem Komputer 2021. Nah nih teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu super duper keren nih dari kakak berprestasi, tentunya dari jurusan Sistem Komputer. Pada penasaran nggak nih siapa kakaknya? Boleh nih kita sapa terlebih dahulu kakaknya. Halo Kak Farabi. Halo semua, hai. Nah, nih Kak Farabi, kan bagian teman-teman SKD belum kenal nih dengan Kak Farabi. Boleh nih Kak untuk perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfarabi. Saya dari jurusan Sistem Komputer angkatan 2019 dari kampus Bukit. Gimana Oke, nih Kak kabarnya? Sehat apa Kak? Oke, alhamdulillah sejauh ini sehat walafiat. Gimana nih dengan Alham- Nabila? Alhamdulillah sehat juga Kak. Alhamdulillah ya Kak. Mungkin di tengah Ya, pandemi sekarang ini kita harus lebih menjaga imun tubuh dan mematuhi protokol kesehatan ya. iya, benar, siap. Nah Kak, itu boleh tahu nggak sih apa sih kesibukan-kesibukan Kakak pada saat ini? Kalau untuk kesibukan saat ini, eh, kakak itu sedang mengikuti ini dua kegiatan PKM. Nah, PKM GFK dan sama PKM PM. Nah, cuman itu aja sih untuk kesibukan saat ini gitu. Wah, Baru selesai apa namanya? eh, Membuat papernya gitu. Baru dikirim baru sore tadi lah dikirim ke ini ke single mawanya. oke, oh, keren banget nih Kak Parabi, produktif banget nih bisa memanfaatkan waktu luang ya Kak. Ya, siap. Nah Kak, langsung saja nih Kak ya. Ya, Nabila mau boleh. tanya nih Kak. Nah bener nggak sih Kak Parabi ini merupakan mahasiswa jurusan sistem komputer yang kemarin sempat menjuarai LKTIN 2022 nih Kak. Iya, benar. Nah nih Kak, kemarin sempat menjuarai juara berapa nih Kak? Oh, ya kemarin alhamdulillah ya dari tim kita, dari tim Universitas Sriwijaya, kita mendapat juara 2 dalam lomba karya tulis ilmiah nasional Geosat 2022. Wah keren banget nih Ya, teman-teman. alhamdulillah. Di sini di tim kami itu terdiri dari 3 orang kan, ada 3 orang Hmm. mahasiswa, yakni Fitria Putri Lintangsari dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2020 dan Juang Juang Aksal dari jurusan Fisika angkatan 2021. Gitu ya Kak. Jadi gabungan dari Ya, teman-teman Universitas Sriwijaya juga ya Kak. ya ada alhamdulillah dari universitas semua. Keren banget nih Kak Farabi. Boleh nih jadi motivasi buat teman-teman SK lainnya untuk berlomba-lomba dalam mencapai prestasi ya teman-teman. Nah nih Kak, langsung saja nih ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Kakak bisa mendapatkan inspirasi dalam pembuatan karya ilmiah yang berjudul Optimasi Teknologi Geospal dalam monitoring dan penilaian tingkat kawasan permukiman kumuh dalam mewujudkan sustainable communities di Kecamatan Kertapati di Kota Palembang. Nah, boleh nih Kak Farabi untuk dijawab terlebih dahulu pertanyaannya. Nah, untuk untuk apa namanya, ide itu sebenarnya kemarin itu diajak, oleh Kakak kan. Nah, dia kemarin itu ngajak, dia ngechat kan, "Bi, ada kesibukan apa ini?" Kata dia gitu kan. "Untuk saat ini nggak ada sih, Kak," gitu kan. "Oh, ini ada lomba loh dari, lomba LKTI dari yang diadakan oleh UPI kan, mau ikut nggak?" Gitu. Untuk tentang itu, tema itu kan tentang implementasi kota dan komunitas berkelanjutan. Pendekatan SDG terintegrasi untuk mengatasi apa kemarin ya, untuk mengatasi permukiman kumuh yang ada di Asia Tenggara gitu. Nah kemarin kebetulan karena nggak ada kegiatan ya sudah, oke ikut gitu. Nah kemarin kan sempat cari tim juga kan yang sesuai dengan permukiman kumuh itu kan ada. Pokoknya kami kemarin itu mengambil judul itu ya tentang permukiman kumuh yang ada di khususnya untuk yang ada di kabupaten yang ada di provinsi Sumsel kan, tepatnya kota Palembang, yaitu ada di Kertapati. Karena Kertapati ini adalah suatu wilayah permukiman kumuh paling tinggi di wilayah kota Palembang gitu.
Wah, jadi awalnya ikut lomba itu karena ingin mengisi waktu luang juga ya, Kak? Ya, sekaligus karena waktu itu kan emang nggak ada kerjaan apa-apa ya gitu. Awalnya Mm-mm. iseng gitu kan. Cuman pas ketika lolos abstrak kan, alhamdulillah jadi di situ mulai semangat nih, wah kita lulus abstrak bisa ini gitu kan. Kebetulan di ajang ini kan diikuti banyak universitas ternama seperti UI, ITB, ITS, Undip, Unair, apalagi UIN Bandung kan, dan salah satu itu ada dari Sulawesi itu Halu Oleo kalau nggak salah itu banyak sih sebenarnya kayak UGM juga ada kemarin UI. Jadi semangat itu lebih besar gitu ketika lulus abstrak gitu. Gitu mungkin. Iya, keren banget nih, Kak. Parabi bisa menjuarai tingkat nasional nih, Kak ya. Iya benar. Alhamdulillah. Nah, Kak, langsung berlanjut pertanyaan kedua nih, Kak. Ya. Butuh waktu berapa lama, Kak, dalam pembuatan karya ilmiah tersebut? Nah, untuk abstraknya itu eh, sebenarnya ada lupa juga ya. Dari mulainya itu dari awal Desember untuk abstrak. Nah, di situ dikasih waktu untuk abstrak itu dikasih kurang lebih waktu itu selama 2 minggu. Nah, di situ kan ketika kami menyelesaikan abstraknya, kami kan kirim. Nah, di situ tuh masa apa namanya tuh masa review mereka itu untuk lulus tahap selanjutnya ya untuk full paper itu sekitar berapa hari ya, sekitar nggak nyampe seminggu, sekitar 4 atau 3 hari waktu itu ya. Ada pertambahan waktu dari mereka pihak geosatnya, tim geosatnya. Nah, ketika dinyatakan lulus, mulailah untuk full paper. Full paper itu diberi waktu selama 2 minggu untuk full paper. Untuk full paper semua lah pokoknya untuk full paper itu 2 minggu lebih 2 minggu terus diperpanjang lagi sekitar 3 hari juga waktu itu. Nah, setelah itu untuk presentasinya itu diadakan di bulan Februari kemarin di awal Februari untuk presentasinya ketika lulus full paper. Kalau Jadi untuk perkiraannya mungkin 2 bulan ya, Kak ya, ya untuk 2 bulan waktu untuk perancangannya. lomba untuk sistem lomba LKTI itu mulai dari kita daftar sampai abstrak, full paper, sampai ke presentasinya kan, sampai ya pengumuman itu sekitar 2 bulan karena dari awal bulan Februari sampai ke awal Januari sampai ke Februari. Tuh. Kalau untuk pendaftarannya di bulan Desember waktu itu. Oke, Kak. Apakah ada kendala-kendala yang Kakak dapati dalam membuat karya ilmiah, Kak? Nah, kendalanya itu dulu di sini kan kami dulu ngambil variabel itu tentang ada salah satu kendalanya itu waktu itu pas pengambilan data untuk survei ke permukiman kumuh yaitu tentang apa namanya itu tentang kepemilikan lahan sama legalitas milik tanah itu gitu. Jadi kemarin itu ada kendala itu ya, itu kan bersifat sensitif ya kalau kita bertanya tentang hak milik tanah di suatu permukiman yang permukiman itu tanah itu dimiliki oleh PT KAI sama PT PAN. Cuman kendala itu cuma di situ waktu itu bertanya itu ada sebagian warga itu seperti apa ya, seperti tidak terima gitu kalau kita nanya tentang sertifikat tanahnya gitu. Mungkin mukanya agak masem itu aja sih sebenarnya. Karena kan itu bersifat sensitif ya pas survei kemarin gitu. Itu aja sih kendalanya. Nah, mungkin ada nih, Kak, cara mengatasi kendala Kakak tadi itu gimana nih Kakak dengan tim? Nah, jadi kemarin itu karena karena itu bersifat sensitif kan, jadi kami itu pergi nih ke kantor apa namanya itu kantor tentang inilah pokoknya tentang hak kepemilikan tanah di Kota Palembang kan. Jadi ya bertanya di situ warga di Kertapati ini ya Kecamatan Kertapati ini gimana sih status legalitas lahannya itu tuh milik siapa gitu. Jadi ternyata setelah hasil survei kami itu untuk Kelurahan Kertapati itu 100% kelurahan itu tuh tanah itu milik PT KI sama sama ini PT PAN, PT Karib itu. Nah, itu. Jadi mereka di situ ternyata mereka itu untuk bangun itu mereka tuh ada hak izin bangun. Nah, jadi mereka itu bayar per tahun itu sekian kemarin itu
kalau nggak salah 35.000 per tahun untuk bayar hak bangun itu, itulah istilahnya seperti itu. Wah, jadi cara mengatasinya dengan yang pihak yang berwenang ya, Kak? Ya langsung ke pihak berwenang, bertanya kepada pihak berwenang gitu. Ya. Oke, Kak, next pertanyaan aja. Ya. Berapa kali nih Kakak pernah menang lomba karya ilmiah ataupun cabang perlombaan lainnya? Nah, kalau untuk karya tulis ilmiah tuh baru ini perdana sih sebenarnya untuk ikut lombanya. Kalau untuk karya tulis ilmiah, terus untuk lomba-lomba lain itu cuman lomba sebatas fakultas saja gitu, yang diadakan oleh BEM seperti itu. Jadi ini nih baru pengalaman pertama ya, Kak, untuk Ya, lomba di itu tingkat kalau nasional? untuk ya sampai nasional tuh baru inilah pengalaman pertama. Gimana nih, Kak, rasanya? Wah, kalau lihat perjuangan kami waktu itu, dia di H-5 ya waktu itu, untuk presentasi itu kami itu, bisa dibilang kami start itu dari jam 8 selesai isya itu sampai jam 3 pagi itu nggak tidur, bahas tentang, gimana sih, tentang permukiman kumuh itu kan, tentang apa namanya, variabel yang mau dijelasin itu nanti. Pokoknya kami itu selama 5 hari itu emang nggak ada tidurnya itu. Jelasin kan tentang, apa namanya itu, cara upaya gimana nanti sebenarnya mengasih solusi juga untuk permukiman kumuh itu. Terus itu, apa lagi ya, ada banyak sih sebenarnya waktu itu, ada banyak lah. Ya nggak bisa diungkapi lah, Kak, ya Ya, rasanya. banyak perjuangan itu sangat betul-betul, dan kami tuh nggak nyangka, kami cuma nggak inilah waktu masuk 20 besar itu kami udah betul-betul, wah hebat gitu kan. Di situlah kami mulai semangatnya lagi kan. Jadi rasa semangat itu lebih makin besar gitu. Dan itulah selama H-5 itu kami nggak tidur itu. Menjelasin tentang ini kan, tentang presentasi yang apa yang bakal yang dipresentasikan nanti kan, sambil perbaiki PPT-nya gitulah. Semangatnya tinggi banget nih, Kak, ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Kak, next pertanyaan nih, Kak. Ya, Apa boleh. saja, Kak, yang Kakak persiapkan sebelum mengikuti lomba karya tulis ilmiah nih? Yang dipersiapkan pertama itu ide dulu ya, yang berkaitan dengan tema kita kan, apa tema yang temanya apa kan, jadi kan dipersiapkan itu judulnya. Nah, di situ kan ada banyak nih variabel yang mau diitukan. Jadi istilahnya tuh kita ini mencari data dari warga-warga di situ. Jadi kami ngambil sampel di setiap kelurahan itu 3 warga untuk sampel untuk variabelnya itu kan. Iyalah, tiga sampel untuk apa ya namanya ya, 3 sampel seperti contoh nih kayak, tingkat kepadatan bangunannya. Jadi kami langsung survei ke sana kan, untuk langsung survei lah. Pokoknya yang disiapkan itu adalah, siapkan itu langsung datanya lah, data yang mau ditanya gitu kan. Kita langsung survei, tentang kepadatan bangunan itu di sana tuh gimana kelurahannya tuh, apakah padat, itu konstruksi bangunannya gimana, tata letak bangunannya gimana, pembuangan drainasenya gimana, limbahnya gimana gitu. Terus itu yang nggak kalah penting itu adalah format ya, format untuk ini, untuk full paper-nya harus sesuai panduan itu. Kita di situ harus teliti. Walaupun karya kita bagus, tapi format format kita acak-acakan itu sama aja nol gitu di karya tulis ilmiah ini gitu. Ya berarti butuh kerjasama yang begitu Ya, kuat yang ya, penting Kak? itu kerjasama tim kita, kompak kita. Satu, format. Yang paling penting itu jangan lupa format. Formatnya juga Wah. harus bagus gitu, harus sesuai dengan panduan seperti itu. Bagaimana perasaan Kakak ketika menjadi juara di karya tulis ilmiah? Apakah pernah terbesit, Kak, rasa ketidakpuasan tersendiri? Wah, gimana ya? Kalau ya rasa bangga itu pasti ya, mana rasanya waktu kebetulan kita kan, ini kan, kami ini dari fakultas yang berbeda semua ini kan, dari ada fakultas FMIPA, fakultas, ilmu komputer, sama fakultas teknik kan kolaborasi gitu. Dan kami berhasil nih dapat juara 2 tingkat nasional itu. Bisa ngalahin universitas ternama di Indonesia gitu. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kami gitu.
membawa nama Universitas Sriwijaya. Yang kemarinnya itu ada 3 tim ini yang daftar untuk LKTI ini, ada 3 tim untuk daftar kan. Nah, tapi pas di seleksi abstrak cuman kami yang lulus dari Unsri gitu. Oh, keren banget nih Kak Farabi. Ya, Dari alhamdulillah. 3 grup cuma Iya, satu ya Kak yang masuk. cuma kami yang lulus. Yang masuk Wah, ke full paper gitu. Tahap wah, full paper. alhamdulillah banget nih Kak ya, bisa banggain universitas kita. Iya, nggak pernah kepikiran wah ini bisa juara tingkat nasional gitu loh. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa gitu, bagi saya gitu. Oke nih Kak, selanjutnya Ya, nih, pengalaman apa saja yang mengesan selama mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah? pengalaman yang menurut saya paling mengesan itu adalah pada saat kita survei. Nah, di situ kami survei itu sampai 2 hari ya survei ke warga itu. Jadi di situ kita banyak sih macam-macam sifat warga, banyaklah yang kita tak ketahui dari gimana keadaan warga-warga yang kita nggak tahu ya, kita bisa tahu di sana gitu, gimana gimana kegiatan mereka, gitu. Terus itu yang pertama ya, itu yang paling mengesankan itu ya kekompakan kami ketika presentasi gitu. Ya itu tuh sangat iya, gimana ya, sangat tidak dipikirkan gitu, kompak kami di saat presentasi, pada saat lomba itu sama yang kami latihan itu beda gitu. Ternyata wah gini rupanya kalau lomba gitu kan. Jadi makin bagus lagi hasilnya. Kami nggak kepikiran ke situ gitu. Bakal sebagus itu gitu. Dan sampai kemarin itu kami sempat mikir, wah memang kami kalau untuk juara itu masih belum kepikiran ini kan. Tapi insya Allah kita dapat best presentasi gitu waktu itu kan. Karena kan di situ ada beberapa kategori, best paper, best presentasi, juara 1 sampai harapan 2 gitu. Karena presentasinya alhamdulillah waktu itu lancar ya, bagus. Dan itulah mungkin, tapi itulah kan nggak kesampaian juga nih ke best prestasinya ya. Itulah alhamdulillahnya dapat juara 2 gitu. Itulah suatu kesan yang sangat wah lah bagi kami gitu, bagi tim kami. Ya, mungkin kepercayaan diri dan rasa semangat yang tinggi juga Iya, ya Kak, membuat iya tim betul. Kakak dan teman-teman bisa menang ke tingkat nasional ya Kak. Nasional, ya benar. Banyak lah rasa bangga, dosen juga kemarin banyak posting kan, wah ini teman kalian dapat juara. Itu di situ titik kebanggaan itu luar biasa, sangat luar biasa. Ketika teman, wah lomba apa Bi? Gitu. Ya alhamdulillah lomba ini itu. Apalagi kemarin di posting beberapa BEM itu sangat betul-betul inilah betul-betul suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Belum pernah kepikiran kan sampai segitunya gitu. Ya Kak, kami juga anak SK bangga nih sama kakak-kakak dan tim Alhamdulillah. yang telah meninggikan nama universitas ya Kak. Iya. Nah, dan dari situ juga kami termotivasi nih, wah ini planning ke depannya ada nih PKM. Nah, dari situlah kami mulainya lagi kan, wah kita harus banggakan lagi itu. Kita ikut PKM, di situ kami ikut 2 PKM kan. Nah, moga-moga lah minta doa juga ya untuk semuanya, semoga masuk lolos pendanaan, bisa lolos ke PIMNAS. Nah, ini teman-teman SK doain ya Kak Parabinya semoga bisa masuk ke Ya, timnasnya. ya, amin ya Allah. Amin. Nih Kak, kakak kan dari jurusan SK nih Kak ya. Nah, kakak tuh bisa karya tulis ilmiah emang karena skill atau dari hobi dari dulu Kak? Nah, kalau itu uh, belajar ya kemarin itu kali tulisnya itu sambil belajar dan dibimbing juga kan sama pembimbing juga kan, kemarin ada pembimbing juga kan. Nah di situ dibimbing, jadi kami itu sampai di sini sampai bab ini kan direvisi kan, oh di sini ada salahnya, oh ya sesuai dengan panduan LKTI-nya gitu. Sambil belajar, sambil ada pembimbingnya kan, begitu kami buat kasih tahu, oh di mana letak kesalahannya, direvisi lagi kan, oh di sini ini diubah, ini jangan kayak gini ya gitu. Sambil belajar lah waktu itu. Nah, mungkin Kak Farabi, mungkin ada nggak sih di Fasilkom ini tempat wadah untuk anak-anak yang punya skill atau hobi untuk membuat karya tulis ilmiah nih Kak? Mungkin Kak Farabi juga mengikuti wadah tersebut. Nah, kalau untuk saya pribadi itu nggak ada ya, belum ada saya ikutin. Nah, karena ini kan awalnya tuh dadakan gitu kan, ikut lomba ini kan, cuman istilahnya tuh awalnya tuh ya karena nggak ada kesibukan kan, jadi pengen ikut lomba ini gitu kan. Dari situ sih sebenarnya ketika dan belajarnya itu
ya belajar mandiri kemarin itu, belajar mandiri kan sambil ya harus sesuai panduan juga gitu kan. Karena kebetulan ada pembimbing juga jadi agak enak gitu. Nah, Kak Farabi, kan semasa mengikuti lomba ini, apakah kuliah Kak Farabi terganggu, Kak? Oh, untuk kuliahnya alhamdulillah tidak ada ya, tidak ada ganggu karena di sini ya kita harus betul-betul bisa atur jadwal kita kan kapan kita ini karena kan itu kan untuk kegiatan itu agak panjang kan itu kan ibarat kegiatan yang panjang sampai 2 bulan gitu kan. Jadi cuman di situ kita yang tahap pertama itu abstrak. Jadi kalau untuk abstrak itu saya rasa cuman nggak terlalu ini ya, nggak terlalu makan waktu. Kalau untuk perkuliahan itu nggak ada terganggu sih untuk lomba ini alhamdulillah belum ada sih yang terganggu gitu. Karena ya kalau untuk survei juga kita nengok jadwal kan, oh kapan nih kuliahnya. Jadi oh besok nggak kuliah, jadi besok lah survei kayak gitu. Tergantung pengatur prioritas Ya, juga sih, Kak ya? ya tergantung tergantung kita mengatur waktu kita gimana gitu. Saya rasa kalau untuk karya tulis ilmiah ini tidak ada sih mengganggu. Cuman kemarin itu ada tim kami kan yang Lintang Sehari itu dia ada MK tapi di hari yang kami hari Senin itu di hari lombanya. Cuman itu aja sih kemarin tapi sempat udah izin kan. Izin di dosennya alhamdulillah di ACC gitu. Cuman itulah kalau kendala kendala di ini bentrok mata kuliah dengan kegiatan ini pada saat lomba aja. Karena kan kegiatan kemarin itu lomba itu di hari Senin gitu. Jadi dosennya juga memaklumi Kak ya jika ada Iya. mahasiswanya yang mengikuti lomba. Ya memalukan apalagi dia tahu kita nih sedang mengikuti lomba tingkat nasional itu dia sangat betul kasih apresiasi lah sampai dia kemarin minta kata si Lintang itu kan minta doa dari temannya gitu dari teman yang diajari kan oh minta doa lah teman kalian lagi lomba gitu seperti itu. Wah, Kak Farabi, udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang Nabila kasih ke Kak Farabi. Terjawab Ya, semua ya, Kak. ya Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, Kak Farabi, mungkin Hmm, sampai sekian dulu ya untuk ya, perbincangan-perbincangan kita pada hari ini. Nabila ya, ucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya Kak Farabi. Terima kasih ya, Kak, sekali lagi. ya sama-sama. Ya, Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk like dan komen video ini ya. Terus jangan lupa untuk follow IG Himasisko. Nah, Nabila tutup perbincangan pada hari ini dengan mengucapkan lapas hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Mahasiswa of the Moon selanjutnya. See you. Terima kasih, Kak. ya sama-sama.